Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa FEBI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini tema yang kita ambil adalah distribusi kekayaan dalam perspektif Al-Quran. Pemirsa FEBI TV yang dirahmati Allah, harta kekayaan bagi kita manusia itu tidak akan terlepas, selalu kita memikirkan itu. Kadang-kadang kita menganggap bahwa apa yang kita peroleh, yang kita usahakan, harta yang kita peroleh, harta yang kita usahakan, itu mutlak milik kita. Padahal pada dasarnya itu adalah mutlak milik Allah, kita hanya milik relatif. Begitu banyak ayat yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, lillahi ma fis sama'i wal ard. Milik Allah lah yang ada yang di bumi, di langit dan ada yang di bumi. Mulkus samawati wal ard. Kerajaan Allah lah, milik Allah lah, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan itu. Para pemirsa FEBI TV yang dirahmati Allah, karena itulah dalam bahasa Arab, harta itu disebut sebagai al-mal, al-malu. Makna dasar al-mal itu artinya cenderung. Karena memang sifat manusia itu cenderung terhadap harta itu. Kalau kita ditunjukkan emas, kita akan cenderung menyukainya. Sulit kita melihat orang tidak menyukai harta atau emas. Namun demikian adalah bahwa dalam perspektif Al-Quran, kalau kita perhatikan bahwa dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, ayat ini lengkapnya saya akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa'allahu li rasulihi, ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat ini memang pada dasarnya adalah turun terkait dengan pembagian harta rampasan perang, al-fi'. Tapi menurut seorang mufassir modern, Sayyid Qutb, dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, ada dua prinsip pokok dalam ayat ini. Yang pertama, prinsip terkait dengan kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga adalah prinsip dalam beragama dalam mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kita akan bahas terkait dengan prinsip dalam masalah ekonomi sosial kemasyarakatan. Yang menurut Sayyid Qutb itu tersebut dalam potongan ayat kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar supaya, karena harta itu kan ada rampasan perang itu harus dibagikan. Kenapa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, berdasarkan ayat ini menurut Sayyid Qutb, maka ada kewajiban zakat. Zakat itu adalah salah satu unsur model bagaimana mendistribusikan harta secara wajib hukumnya. Rezeki yang kita peroleh, sebahagiannya kita wajibkan zakatnya. Zakat diperuntukkan kepada yang jelas ada 8 asnaf. Paling tidak ini adalah orang yang memiliki kebutuhan terkait harta. Apakah dia miskin, fakir, ibnu sabil, ar-raqib, orang yang berutang. Nah, bagi orang yang menghalangi peredaran harta, kalau tadi itu harta harus disalurkan melalui zakat. Ada lagi dilarang menghalangi peredaran harta. Apa itu yang contoh penghalangan terhadap peredaran harta? Yang pertama adalah perilaku ihtikar.
Ihtikar dalam bahasa fikih ini adalah pedagang yang menimbun harta dagangannya lalu dijualnya sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dan mengambil keuntungan lebih tinggi dari keuntungan normal. Inilah ihtikar. Ini kan menunjukkan bahwa dengan perilaku ihtikar ini orang akan merasa kesulitan karena dia merekayasa penawaran. Artinya bahwa orang masyarakat yang berkeinginan akan membeli barang akan terhalangi karena perbuatan ini. Kita tahu kondisi masyarakat kita pada waktu yang lalu, misalnya terkait dengan minyak makan, minyak goreng yang sulit di pasar, sehingga orang mengantri panjang, harga mahal tapi sulit pula diperoleh. Gas, ini juga seperti itu. Dan ini kan menyusahkan masyarakat. Oleh karena itu perbuatan ihtikar itu menghalangi peredaran harta, peredaran kekayaan. Ada lagi yang menghalangi peredaran kekayaan dalam ayat ini menurut Sayyid Qutb adalah praktek riba. Riba itu sederhananya adalah kalau kita memiliki uang, kita pinjamkan kepada orang lain itu akan mengembalikan bukan hanya pokoknya plus ditambah bunganya. Itu riba yang secara umum yang bisa kita sampaikan. Tidak peduli orang yang meminjam itu apakah digunakan untuk konsumtif, digunakan untuk produktif, apakah untuk modal kerja, untuk investasi, mau untung atau tidak untung, mau untungnya sedikit, mau rugi, dia harus membayar pokoknya plus bunganya. Jadi bagi pemilik uang yang mempraktekkan riba, ini tidak memiliki resiko apapun. Yang memiliki resiko hanya si peminjam. Ini kan mengakibatkan peredaran harta itu juga terhalang karena orang terbebani, resikonya lebih besar dibandingkan yang memiliki uang. Oleh karena itulah akan menjadi peredaran ekonomi di masyarakat akan mengalami kesulitan. Padahal dalam Islam, dalam Al-Quran dijelaskan ini tidak boleh terjadi. Karena semua orang memiliki hak terhadap harta itu. Bahkan dalam surah Az-Zariyat ayat 19, ini dalam surah Al-Ma'arij juga diulang. Allah berfirman, "Fi amwalihim," dan dalam harta mereka hakun, ada hak. Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang-orang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Artinya bahwa dalam harta yang kita peroleh itu memang karena kita bukan memiliki secara mutlak, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Apakah dalam bentuk zakat, apakah dalam bentuk infak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Al-Quran ini menginginkan itu ada perputaran harta. Kalau terjadi perputaran harta, terjadi perputaran ekonomi. Nah, dalam perspektif ekonomi, kalau ekonomi berputar, kalau harta berputar, orang yang tidak memiliki pendapatan yang tetap, ini akan memperoleh penambahan pendapatan sehingga dia bisa belanja, konsumsi, dan produsen pun akan bisa memproduksi barang lebih banyak lagi, sehingga para pekerja akan mendapatkan pekerjaan yang baik, lalu terjadilah perputaran ekonomi. Nah, itulah kenapa Islam sangat menganjurkan sekali mendorong umatnya untuk senantiasa harta itu berputar, tidak boleh menumpuk dalam satu orang, apalagi orang kaya saja. Pemirsa FEBI TV yang dirahmati Allah, paling tidak sekelumit terkait dengan distribusi harta kekayaan dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan itu berjalan di sini. Oleh karena itu, sebagai bahan renungan kita, apakah kita sudah menjalankan prinsip ini? Nah, kalau belum, kita berarti masih menentang, atau paling tidak kita belum menganggap bahwa ini adalah prinsip dalam Al-Quran. Maka pantas Sayyid Qutb mengatakan bahwa ini adalah prinsip utama dalam ekonomi dan sosial kemasyarakatan dalam Islam. Demikian yang terhormat para pemirsa FEBI TV, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawa keberkahan kepada kita, pencerahan, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.